Assalamualaikum, semoga dalam kondisi sehat semuanya. Pada kesempatan ini kita akan mempraktekkan cara instalasi Debian versi 12 atau Debian 12 server. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu bahannya. Dalam hal ini adalah ISO image Debian 12-nya, kemudian Oracle VirtualBox yang sudah terinstall di dalam PC. Pertama-tama kita install VirtualBox-nya, kemudian kita buka. Jadi saya asumsikan bahwa kita semua sudah menginstal VirtualBox Manager-nya. Sekarang kita buka, kemudian kita membuat mesin baru dengan mengklik New. Kemudian berikan nama, misalnya dalam hal ini saya kasih nama ujian Catsti. Nah, biasanya jika misalnya memberikan nama dengan OS tertentu, maka biasanya dia sudah mendeteksi otomatis sistem operasinya. Sebagai contoh, saya kasih Windows. Maka di bawah ini akan otomatis deteksi Windows-nya. Atau misalnya kita tulis Debian. Maka secara otomatis di sini OS-nya disesuaikannya itu Linux, kemudian distribusinya Debian. Tapi jika misalnya menggunakan nama yang tidak dikenali, maka sistem tidak akan merubahnya. Jadi kita harus ubah secara manual. Ujian Catsti. Kemudian OS-nya Linux. Kita menggunakan distribusi Debian versi 64 bit. Atau bisa juga langsung versi Debian 12. Ini. Nah, setup-nya dibiarkan saja, tidak usah di setting. Langsung kita masuk ke specify virtual hardware. Di sini saya kasih 2048 atau 2 GB. Nah, tentunya disesuaikan dengan memori yang ada di laptop atau PC kita masing-masing. Jadi intinya bahwa memori ini tidak boleh melewati yang berwarna hijau ini. Jadi dia harus berada di dalam rentan atau range yang berwarna hijau ini. Kalau misalnya masuk ke warna merah, maka dia akan terdeteksi error di bagian bawah. Kemudian number of CPU kita bisa tambah jika misalnya dibutuhkan. Saya biarkan saja satu core saja. Kemudian selanjutnya hard disk-nya. Untuk Debian sebenarnya dia tidak membutuhkan terlalu banyak hard disk. 10 GB itu cukup untuk menampung file sistemnya karena dia berbasis teks, tidak berbasis image yang memakan resource yang besar. Jadi 10 GB sudah cukup. Tapi misalnya PC-nya memiliki banyak space hard disk, tidak apa-apa ditambahkan lebih besar lagi. Oke, ini jika misalnya kita memiliki hard disk yang sudah disetting sebelumnya kita ingin gunakan. Atau misalnya kita ingin membuat sebuah mesin VirtualBox tanpa ada menggunakan hard disk. Tapi karena kita akan membuat hard disk baru, maka kita pilih yang ini. Oke. Jika konfigurasinya sudah selesai, kita klik finish. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita mengklik storage atau jika menggunakan bahasa Indonesia penyimpanan dan mengarahkan ini hard disknya diarahkan ke ISO image yang tadi kita sudah sediakan, yaitu ISO image Debian 12. Kita klik empty atau kosong, kemudian klik tanda DVD yang ada segitiga kecil mengarah ke bawah, kemudian kita pilih choose this file. Nah, tinggal kita pilih lokasi hard disk ISO image-nya berada di mana. Debian 12.11. Karena saya sudah install sebelumnya, maka saya tidak perlu cari karena di sini sudah ada. Oke. Tapi jika misalnya tidak ada, maka bisa kita cari secara manual di sini. Kita klik choose this file, kita cari di dalam
folder kita. Baru open. Oke. Sekarang saya klik OK. Oke, sekedar informasi bahwa Oracle VirtualBox yang saya gunakan ini adalah versi Oracle VirtualBox versi 7.2.4. Jika sudah, kita klik Start. Kita tunggu sampai VirtualBox-nya meload ISO image dari Debian 12 nih. Oke, ini masih sementara loading. Ini kita tutup saja. Nah, jika ingin menginstal menggunakan mode grafis, bisa memilih yang atas, graphical install. Untuk menggunakan mode instalasi berbasis teks, maka kita gunakan yang bawahnya nomor 2. Oke, kita pilih saja yang install dengan menggunakan panah keyboard yang mengarah ke bawah. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita pilih bahasanya. Jika ingin menggunakan bahasa Indonesia boleh, tapi dalam tutorial ini saya menggunakan bahasa Inggris saja. Kemudian country territory, saya pakai United States. Kemudian layout keyboardnya default saja American English. Cepat atau lambatnya loading modul-modul ini tergantung daripada spesifikasi PC atau laptop kita masing-masing dan spesifikasi hardware yang diberikan ke VirtualBox-nya tadi. Jadi meskipun laptopnya memiliki spesifikasi yang tinggi, tetapi yang diberikan ke VirtualBox-nya sedikit atau resource-nya rendah, maka dia tetap akan lambat. Di sini hostname-nya kita klik tab, baru sampai go back, baru kita enter. Jadi kita klik tab di keyboard, sampai dia berwarna merah yang tulisan go back, baru kita enter. Kita pilih configure network manually. Nah, sekarang kita isi IP-nya. Misalnya saya isi 192.168.77.1. Jika bisa langsung /24, jadi kita tidak perlu mengisikan lagi subnetnya. Enter. Gateway-nya 77.1, enter lagi. Name servernya sama 77.1, enter lagi. Nah, di sini dia sudah akan mendeteksi port untuk kemudian ditampilkan pada sistem operasi Debian-nya. Kita tunggu saja, masih proses. Nah, di sini sudah tampil kembali ya yang tadi hostname. Hostname-nya kita isi sesuai dengan nama kita masing-masing. Misalnya contoh, ini saya kasih nama, kemudian enter. Domain name-nya sesuai dengan domain yang ingin kita isinya. Misalnya ini. Kemudian enter. Nah, di sini kita diarahkan untuk mengisikan password root. Jadi nanti akan ada 2 akun, satu akun admin atau akun root.
Yang kedua adalah akun biasa. Nah, pertama kita setting terlebih dahulu akun admin atau akun root 123. Jika ingin menampilkan passwordnya, bisa di tap ke sehingga ke eh, show password in clear, harus spasi. Tapi jika sudah yakin, maka ini bisa dilangkai saja. Kemudian kita klik enter. Kemudian 123. Kita masukkan kembali password yang tadi kita gunakan, enter. Nah, di sini kita akan masukkan full name atau nama lengkap pengguna. Ini bisa menggunakan spasi. Ini bisa menggunakan spasi ya, huruf besar huruf kecil karena ini adalah nama lengkap, bukan nama user account. Nah, sekarang kita next, tinggal di enter saja. Sekarang ini tidak boleh menggunakan spasi. Oke. Karena ini akan digunakan sebagai username pada user selain rootnya. Kita enter, masukkan passwordnya. Ini idealnya passwordnya dibedakan dengan rootnya, tapi karena supaya memudahkan kita samakan saja 123, 123, enter kembali passwordnya ya, enter. Kemudian kita pilih time zone-nya. Jika mau memilih time zone Indonesia, bisa menggunakan Pacific. Kemudian pilih guided, use entire disk. Kemudian ini kita enter saja. Kita pilih all file in one partition. Jadi filenya akan menyatu dalam satu partisi. Enter. Kita klik finish, enter lagi. Nah, di sini write change to this itu kita klik panah kiri di keyboard sehingga yang aktif adalah yes, kemudian kita enter. Ini kita tunggu masih menginstal file-file sistemnya. Sudah bisa? Oke, sudah selesai ya. Scan extra installation media karena kita nantinya akan menggunakan internet sebagai media instalasinya, maka kita pilih saja no. Network mirror kita pilih no saja, nanti kita isi secara manual. Participate in packet survey kita pilih no. Nah, di sini kita hilangkan checklistnya dengan menggunakan tanda spasi. Jika kita tidak menghilangkan tanda bintangnya, maka dia akan menginstal user interface-nya yang membuat servernya bisa jadi lebih berat karena ada tampilan user interface. Oke, kita pilih saja tab continue baru enter.
Oke, ini merupakan langkah yang terakhir yaitu instalasi grup bootloader. Jadi kita pilih yes. Jika kita pilih no, maka Debian-nya tidak akan bisa melakukan booting karena bootloadernya kita tidak install. Jadi kita pilih yes, baru kita enter. Kemudian kita pilih garis miring dev, garis miring SDA. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu selesai tahapan instalasinya, kita tunggu sampai selesai dan dia akan melakukan booting. Oke, sudah selesai. Ini prosesnya tinggal kita lakukan enter saja. Maka dia akan melakukan booting ke tampilan Debian-nya. Gantung. Oke, sekarang kita klik root, baru enter, baru kita masukkan user yang tadi kita buat 1, 2, 3, kemudian kita enter. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi repositorinya, terlebih dahulu kita cek IP yang ada, IP address, show, atau bisa ditulis saja IP AS, enter. Nah, di sini adapter yang aktif hanya satu ya, yaitu NP0S3. Nah, sekarang kita coba matikan Debian-nya, baru kita aktifkan dua adapternya sehingga kita tidak perlu kita bisa melakukan instalasi secara online, tetapi tetap menggunakan juga IP static. Power off, enter. Sekarang kita cek networknya. Di sini adapter 1 kita checklist, bisa menggunakan NAT atau bisa juga menggunakan bridge. Di sini saya coba gunakan NAT. Oke, kemudian adapter 2. Nah, di sini ada beberapa opsi. Kita bisa menggunakan host only atau bisa juga menggunakan internal network. Nah, pada praktek kali ini kita akan menggunakan internal network. Jadi kita akan menggunakan Debian di VirtualBox, juga Windows di VirtualBox sebagai kliennya. Kita pilih saja internal network. Ini premises mode kita pilih allow all. Kemudian kita oke. Di sini ada NAT dengan internal network. Oke, kita start kembali. Nah, sambil menunggu, kita cari terlebih dahulu referensi repositori untuk Debian 12. Kita buka saja google.com. Kemudian kita cari repositori Debian 12 Indonesia. Enter. Nah, kita pilih saya yang paling atas. Kemudian kita pilih alamat repositorinya. Kita pilih saja yang Surabaya, yang Kartolo ya. Jadi kita bisa memilih beberapa yang ada di sini. Kemudian oke, kita cek kembali. Oke, sudah jalan. Root 1, 2, 3. Kita cek IP AS. Oke, sudah ada NP0S3 dan NP0S8. Nah, sekarang supaya IP-nya bisa terbaca, kita setting IP-nya di nano garis miring etc garis miring network interfaces, enter. Ini kita close.
Nah, tadi konfigurasi yang mau kita gunakan adalah np0s3 itu untuk menampung IP internetnya, IP DHCP. Kita pilih saja ini np0s3 inet, kita pilih DHCP, kemudian enter. Kita samakan saja di atas, allow, garis mendatar hot plug np0. Tadi untuk adapter 2-nya pada saat kita cek IPAS itu nama adapternya adalah np0s8. Kemudian IFS np0s8 inet. Karena kita menggunakan IP statik, maka kita klik statik. Kemudian kita isi IP-nya secara manual. IP address. Perhatikan jangan sampai penulisannya salah. Yang diperhatikan adalah yang berwarna putih. Adapun yang berwarna biru yang ada tanda pagarnya itu tidak akan dieksekusi dan tidak berpengaruh apapun. Address 192.168.77.1. Kemudian gateway 192.168.77.1 sama ya. Yang lainnya dibiarkan saja. Jadi di sini akan ada dua. np0s3 dia akan mengambil IP dari internet atau IP DHCP. Jangan lupa untuk disetting yang tadi sudah kita setting ya. Di sini np0s3-nya itu NAT. Kemudian yang kedua, adapter 2-nya itu np0s8 itu internal network. Kemudian kita simpan, Ctrl X, baru Y, baru Enter. Kelihatan. Tunggu, saya ulangi kembali tadi. Tidak kelihatan proses simpannya. Supaya kelihatan, Ctrl X ya, keyboard. Nanti muncul seperti ini, kita klik Y. Nanti otomatis muncul seperti ini, baru kita klik Enter. Ketik, maaf, maksudnya kita tekan Enter. Nah, untuk supaya bisa terbaca, kita restart service-nya, service networking restart. Oke, sudah ya. Kita cek kembali IPAS. Ini sudah terbaca. IP yang didapat karena dia NAT, maka dia tentu ditranslate IP-nya yang didapat dari vendor. Kemudian np0s8 adalah IP statik yang kita isikan tadi. Harusnya sampai di sini kita bisa bikin internet ping google.com. Oke, sudah berhasil ya. Nah, sekarang setelah kita konfigurasi IP-nya, yang kita lakukan adalah kita konfigurasi repositorinya. Caranya kita ketikkan nano garis miring etc garis miring apt garis miring sources titik list. Oke, kita arahkan ke atas. Di sini ada DVD yang tadi kita tanda pagar di awal supaya dia tidak dieksekusi, jadi tidak diabaikan. Kemudian kita klik secara manual. Repositori yang tadi kita sudah buat. Oke, kita ketik saja ya. Dep http://. Pastikan sama persis ya. Baik itu huruf besar, huruf kecil, dan spasinya.
SBY data utama.net.id garis miring Debian. Nah, ini yang biasa salah, spasi dan garis miringnya tidak sesuai. Di sini spasi ya, spasi bookworm main contrib non free. Jadi ini satu baris. Kemudian baris kedua dep http://kartolo.sby data utama.net.id garis miring Debian garis miring bookworm. Ini garis mendatar updates main contrib non free. Jadi adapun yang ini yang seperti ini turun ini tetap satu baris dengan yang ini. Oke, enter. Baris ketiga dep http. Ternyata TTPS. HTTPS. https:// kartolo.sby.data.utama.net.id garis miring Debian. Ingat di sini garis mendatar security garis miring spasi bookworm garis miring updates main contrib non free. Kita cek kembali apakah sudah sesuai, karena jika salah maka proses update-nya tidak akan berhasil. Kita simpan dengan cara yang sama yang tadi kita lakukan, yaitu Ctrl X baru Y baru enter. Kita restart kembali servisnya, service networknya. Bisa menggunakan service networking restart atau bisa menggunakan cara yang lain. Misalnya garis miring etc garis miring ini titik D garis miring networking spasi restart. Oke ya. Atau kalau masih kurang yakin, bisa di restart saja menggunakan perintah reboot. Oke, di enter. Ini kita skip saja, enter. Nah, sekarang kita login kembali, root, passwordnya 123, enter. Kemudian kita cek kembali apakah bisa ping ke internet, ping google.com. Kita cek IP-nya, IP-nya berapa, IP AS. Oke, dua-duanya aktif, np0 S3, adapter 1, dan np0 S8, adapter 2, yang IP statik. Sekarang kita melakukan update, apt update. Oke, jika ada presentasi yang berjalan seperti ini, berarti update-nya berhasil. Konfigurasi selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan koneksi ke klien. Dalam hal ini adalah Windows yang juga berada di dalam VirtualBox. Kita buka, kemudian kita biarkan tadi saja jalan ya. Ini yang bawah error ini tidak masalah. Yang jelas tadi sudah jalan presentasi yang menandakan bahwa update-nya sudah berhasil. Sekarang kita masuk ke Windows. Di sini sudah ada ya.
Jadi saya asumsikan bahwa kita sudah menginstal sistem operasi Windows-nya juga di dalam VirtualBox. Kita start, pastikan networknya juga internal network karena kita akan menghubungkan dengan Debian ini yang adapter 2 yang sama-sama internal network dengan yang Windows yang juga internal network. Kalau misalnya berbeda, maka dia tidak akan bisa saling terkoneksi. Oke, kita start. Dan yang terkoneksi di sini adalah adapter 2 ya, karena adapter 2 yang menggunakan internal network. Oke, kita tunggu saja. Kita tutup. Oke. Nah, sekarang kita login. Min 123. Wah, apa passwordnya? Oke, kita login. Yang pertama kita setting adalah firewall-nya kita matikan. Kita klik kanan, Open Network and Sharing Center. Kemudian di sini kita klik Windows Firewall. Kemudian turn Windows Firewall on or off. Nah, pastikan di sini kita pilih yang bawah yang tanda kali warna merah. Turn off Windows Firewall. Ini juga turn off Windows Firewall, baru kita oke. Setelah itu kita klik kembali, back. Masuk kembali ke change adapter setting. Masuk ke change adapter setting, kemudian kita setting konfigurasi LAN-nya. Kita klik satu kali, klik kiri, kemudian klik kanan, baru pilih properties. Setelah itu kita pilih Internet Protocol version 4. Kita klik dua kali. Maka di sini akan muncul konfigurasi IP seperti ini. Nah, sekarang IP-nya kita ubah. Use the following IP address untuk mengubahnya menjadi input manual. Yang tadi ini input DHCP, sekarang kita input manual. Kita kasih satu segmen dengan IP statik yang ada di Debian. IP AS tadi. Nah, ini IP Debian-nya MP0S8 ya yang kita jadikan patokan, yaitu 192.168.77.1/24. Nah, di Windows-nya kita bisa pakai misalnya 192.168.77.2 atau 3 misalnya. Untuk gateway-nya atau coba tidak perlu pakai gateway. Oke. Sekarang kita cek koneksinya apakah dengan CMD, apakah sudah terkoneksi dengan Debian server kita. Ping 192.168.77.1. Enter. Oke ya. Sudah berhasil. Sekarang kita cek juga dari sisi Debian-nya. Ping 192.168.77.1. Maaf, 77.3. Oke, berhasil ya. Perbedaan Windows dengan Debian adalah pingnya itu jika misalnya kita tidak hentikan maka dia akan jalan terus. Untuk menghitungnya kita klik Ctrl C. Nah, sampai di sini sebenarnya proses instalasinya sudah
selesai dan kita bisa melakukan konfigurasi lebih lanjut. Semoga bermanfaat. Terima kasih.